Bayangan di cermin. Aku biasa dipanggil dengan nama Adi. Umurku 18 tahun. Aku masih duduk di bangku kelas 3 SMA saat itu. Aku tinggal di rumah bersama keluarga dan 3 orang kakak laki-laki. Rumah kami tidak terlalu besar. Rumahku terdiri dari ruang belakang dan ruang tamu utama. Ruang belakang terdiri dari dapur, tempat makan, musola, kamar mandi belakang, dan tempat mencuci atau menjemur. Sedangkan ruang utama terdiri dari ruang tamu, ruang keluarga, 3 kamar tidur, dan 1 kamar mandi. Antara ruang belakang dan ruang utama dipisahkan oleh sebuah kaca besar sebagai pengganti tembok dan sebuah pintu untuk berpindah karena ruang utama ber-AC. Pada suatu pagi di hari Minggu, aku terbangun dan langsung menonton TV di ruang keluarga yang bersebelahan dengan kaca besar. Itu merupakan tempat favoritku untuk menonton TV. Ruangan dingin dan TV yang besar membuat sensasi menonton menjadi lebih nyaman. Saat sedang asik menonton TV, tiba-tiba ibuku mengajakku untuk pergi jalan-jalan sembari berbelanja bulanan. Aku pun menolak, padahal kakak dan adikku semua ikut. Ketika semuanya pergi dan suara mobil terdengar menjauh, saat itu suasana menjadi sangat sunyi. Rumah kami memang berada di sebuah perumahan dinas yang dimiliki oleh BUMN, yang letaknya bisa dibilang di tengah hutan. Sehingga jarang ada orang yang lewat pada malam hari. Entah berapa lama aku menonton TV, aku merasa mengantuk. Mataku semakin berat. Entah karena apa tiba-tiba aku merasa sedikit merinding dan ruangan terasa sangat dingin. Karena merasa tidak enak, maka aku pun memilih untuk beranjak dari ruangan keluarga menuju ke kamar tidur. Karena memang sudah sangat mengantuk, berbaringlah aku di kasur dan kupeluk erat guling kesayanganku. Kamar tidurku itu arah kasur menghadap ke sebuah cermin yang lumayan besar dan tertempel di dinding. Sehingga apabila aku tiduran, maka aku akan melihat bayanganku sedang tiduran pula di cermin tersebut. Aku kemudian mengambil handset dan memasangkannya ke HP yang sudah kusiapkan untuk mendengarkan lagu, agar membantuku untuk terlelap. Ke Jakarta aku akan kembali. Sebuah lagu dari Ghost Plus menemaniku saat itu. Namun tiba-tiba aku mendengar seperti ada yang mengetuk jendela dari luar. Aku kemudian melepaskan headsetku untuk memperhatikan jendela. Namun tidak ada apa-apa. Maka aku kemudian memasang kembali headset di kedua telingaku untuk mendengarkan lagu kembali. Dikala sang bulan purnama bersinar di atas telaga, terdengar suara menggema, melakukan balada tua, kisah seorang puteri yang telah patah hati, lalu bunuh diri. Lagu yang berbeda dari sebelumnya, namun tetap dari Ghost Plus, masih menemani perjalananku menuju tidur. Entah kenapa dengan lagu ini, aku menjadi berpikir dan saling menghubungkan kejadian saat aku menonton TV dan ketukan di jendela itu. Semakin aku berusaha melupakannya, maka semakin aku memikirkannya. Aku pun merasa sangat ketakutan. Dengan mata yang masih terpejam, aku tidak berani untuk membuka mata dan melihat sekitar. Tenggelam di telaga sunyi, bersama cintanya yang murni. Dengan berakhirnya lagu itu, tiba-tiba musik player di HP ku pun berhenti. Maka aku kemudian membuka kedua mataku. HP ku tak ada di sebelah badanku. Namun, aku tidak sengaja menatap sekejap ke cermin besar yang ada di hadapanku itu. Seperti ada sesuatu. Karena hanya sekejap, maka aku mencoba memberanikan diri untuk melihat kembali ke arah cermin. Namun, tidak ada apa-apa. Ah,
Mungkin ini khayalanku saja, pikirku di dalam hati. Aku kemudian kembali mendengarkan lagu. Saat sedang asiknya, tiba-tiba terasa seperti ada gempa bumi. Kasurku terasa bergoyang. Tidak terlalu kencang, namun sangat terasa. Aku kemudian membuka mataku dan tidak sengaja menatap ke arah cermin lagi. Di sana, aku melihat sebuah bayangan tepat di sela-sela antara kasur dengan jendela yang berada di belakangku. Aku kemudian menengok ke arah belakang perlahan-lahan, namun tidak ada apa-apa. Aku kemudian kembali melihat ke arah cermin. Sosok bayangan putih itu masih ada di sana. Aku pun kemudian terpaku, mati rasa, tidak bisa berbuat apa-apa, dan hanya bisa menatap mata hantu tersebut. Sebuah wajah pucat, tatapan kosong yang seakan menatap langsung ke arahku. Rambutnya yang panjang terurai, acak-acakan semakin membuat dirinya menakutkan. Aku kemudian berusaha untuk menggerakkan tubuhku, tetapi tidak bisa. Ingin berteriak, namun juga tidak bisa. Aku yang kurang mendalami agama tidak bisa berdoa apapun selain meminta kepada Tuhan untuk menyelamatkanku dari makhluk gaib itu. Tiba-tiba dia pun berteriak sangat kencang. Suara yang keras dan melengking itu seakan menusuk ke telingaku. Bulu kuduku mulai berdiri. Aku mulai bergemetaran. Aku mulai bergetar ketakutan. Aku melihat dia seperti memegang kepala aku. Padahal aku tidak merasakan kepala aku dipegang. Aku melihat kepala aku yang telah dipegang hantu tersebut patah karena ditarik ke arah belakang hingga keluar darah dari hidung. Tiba-tiba aku pun terbangun dengan keringat di sekujur tubuhku. Aku terengah-engah dan ketakutan. Aku memegang tubuhku dan bersyukur semuanya hanya mimpi. Aku kemudian mengambil HP dan melihat lagu yang diputar masih sama, yaitu Telaga Sunyi yang dinyanyikan Ghostbless. Aku kemudian segera keluar dari kamar dan berdiam diri di depan rumah untuk menenangkan diri. Kemudian datanglah sebuah mobil. Ya, itu adalah keluargaku. Mereka tidak jadi berbelanja karena mal terdekat sudah penuh, sehingga mereka memutuskan untuk kembali ke rumah. Aku kemudian menceritakan kepada ayah dan ibuku tentang mimpi yang kualami. Mereka menyarankanku untuk belajar dan mendalami ajaran agama, dan tidak lupa untuk berdoa sebelum melakukan sesuatu. Itulah pengalamanku yang mengerikan di rumahku sendiri. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus mendapatkan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.